yang mana pada hari ini alhamdulillah kita sudah melewati daripada 10 pertama daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, amal ibadah yang telah kita lakukan, puasa-puasa yang telah kita laksanakan, ibadah-ibadah yang lainnya telah kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, Allah Subhanahu wa taala simpan menjadi amal jariyahnya kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi untuk membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Hadis selanjutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza shama ahadukum fajahila. Ya. Hah? 35 atau 38? Mana betul ini? Hah? Man lam yada' qaula zuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan keji, maka Allah tidak membutuhkan puasanya, yaitu tatkala meninggalkan makanan dan minumnya. Nah, coba lihat. Di sini hadis ini menerangkan bagi orang-orang yang tidak bisa menahan mulutnya daripada hal-hal yang keji, daripada kalimat-kalimat yang kotor, yang jelek, kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka orang ini puasanya hanya menahan makan dan minum saja, hanya menahan lapar dan haus saja. Pahalanya tidak akan didapatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi, capek-capek menahan lapar, capek-capek menahan haus, tapi pahalanya tidak ada. Puasanya sia-sia saja. Karena kenapa? Tidak bisa menahan mulutnya dari berucap kotor atau perbuatan keji. Perbuatan keji, mengganggu teman, mengguncing teman, itu semua termasuk daripada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Allah Subhanahu wa taala itu sudah tegaskan bahwasanya apa? Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah sudah tegaskan bahwasanya puasa itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan langsung memberikan pahalanya. Maka sungguh merugilah. Makanya Nabi itu sudah sering memperingati kepada orang-orang yang ketika di bulan suci Ramadan itu sia-sia amal ibadahnya. Ragi ma'anfun, sungguh merugi. Ragi ma'anfun itu kalau secara bahasa dia punya hidung itu tergores, hidungnya terpotong. Maksudnya apa? Sungguh merugi orang-orang yang mana ketika dia mendapati bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah, dia tidak mendapatkan pahala-pahala yang Allah sudah sediakan di bulan suci Ramadan. Rugi tidak? Rugi. Contohnya seandainya dalam masjid ini semuanya, Ustadz ini punya uang, uang sekitar 100 tas, di dalamnya ada 100 tas, semuanya uang di dalam, dan semua uangnya merah, 100 semua. Ustaz bilang ini uang tas-tas 100 tas ini yang penuh uang ini Ustaz lempar-lempar, Ustaz hambur-hambur, dihambur ini. Rebutan tidak? Rebutan. Sudah dihambur semua 100 tas ini. Tidak terbayang berapa banyak uang di dalamnya. Iya tidak? Dihambur. Tanya satu-satu. Kau dapat berapa? Oh alhamdulillah Ustaz, saya dapat 1 miliar. Kau dapat berapa? Alhamdulillah Ustaz, saya dapat 600 juta. Kau dapat berapa? Alhamdulillah Ustaz, saya dapat 300 juta. Senang tidak itu?
Senang tidak? Tapi ada satu orang pas ditanya, dapat tidak? Tidak dapat saya. Kira-kira ini rugi sekali tidak? Bisa-bisanya 100 tas isinya full dengan uang merah lagi. Kok bisa-bisa ikut sama sekali tidak dapat? Biar cuma 100, biar cuma 1 juta tidak dapat. Rugi tidak? Rugi. Bisa jadi apa? Orang rebutan, dia santai saja menonton. Nah, seperti itu. Itu perumpamaannya. Perumpamaan kita di dunia. Rugi rasanya tidak dapat itu. Bagaimana kalau itu adalah rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini, maka kita sebagai hambanya untuk rebutan, rebutan untuk mendapatkan pahala-pahala tersebut. Makanya kita di bulan suci Ramadan itu dianjurkan untuk menahan diri daripada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Berkata kotor, saya sudah pernah sering bilang, jangan biasakan untuk mengucap kalimat yang sering diucapkan sama orang-orang di luar, enjir-enjir lah atau apa gitu, singkatan-singkatan. Apa lagi? Selain enjir, apa? Enjir apa? Apa lagi? Apa biasanya? Itu yang kalimat-kalimat seperti itu. Jangan mengambil hal-hal yang seperti itu. Sudah jelas dalam hadis. Apa dalam hadis? Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti, mencontohi suatu kaum, maka dia termasuk daripada golongan tersebut. Kita mengikuti orang-orang fasik, berarti kita orang fasik berarti. Makanya seperti itu, jangan ambil kalimat-kalimat yang tidak pantas bagi kita seorang muslim. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan tinggalkan. Menyakiti teman, mencuri, apalagi mencuri, makan yang haram, hal-hal yang seperti itu, menyakiti teman, mengejek, itu semua yang harus kita tinggalkan ketika kita dalam berpuasa. Mafhum? Paham tuh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nasiya ahadukum fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa." Ini masyaallah hadis jelas. Barang siapa yang lupa di antara kalian itu makan dan minum, dia lupa, maka sempurnakan dia punya puasa. Sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan memberikan dia minum. Itu bukan lupa ya, lupa. Kalau lupa, sebanyak apapun engkau makan, sebanyak apapun kau minum, tidak masalah. Hatta 1 jergen kau minum, lupa itu tidak batal. Makan nasi 3 termos, lupa, tidak apa-apa. Yang bermasalah itu kalau lupa-lupa. Jangan lupa-lupa. Tahu lupa-lupa? Itu lupa-lupa namanya. Pura-pura saya lupa. Makanya kita diajarkan oleh syariat itu bagaimana caranya kita itu kalau mau menegur teman yang sedang makan ketika di siang hari bulan puasa. Bagaimana caranya? Lihat situasinya temanmu. Dia Masya Allah tidak? Orangnya ini sering menjaga tidak dia punya dia punya puasa. Kalau orang yang menjaga puasanya, temanmu ini Masya Allah dalam puasa, biarkan dulu dia makan. Biarkan dia makan, biarkan dia minum. Setelah minum baru tegur. Tegur. Tapi kalau dapat teman sering orangnya, sering pura-pura dia. Saya lupa. Padahal orang-orang seperti ini sementara makan tegur memang deh. Puasa orang langsung tegur. Jangan ditunda-tunda. Langsung tegur. Bisa jadi nanti dia sengaja dia makan. Paling tidak kita tegur.
Kalaupun nanti dia makan lagi, itu sudah dosanya. Paling tidak kita sebagai saudaranya sesama muslim sudah menegur dia punya kesalahan tersebut. Kalaupun dia makan lagi nanti tidak masalah. Ini juga nasya, lupa. Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah pernah sementara mengajar itu pernah beliau bilang begini, man akala nasiyan batala saumahu. Man akala nasiyan batala saumahu. Barang siapa yang makan nasiyan maka batal puasanya. Kita kaget. Apa ini? Langsung beliau bilang nasiyan inda Indonesia. Nasiyan inda Indonesia. Nasi yang dia maksud, jadi man akala nasi, dia bilang. Habib Salim itu maksudnya nasiyan itu bukan bahasa Arab, nasi bahasa Indonesia. Barang siapa yang makan nasi maka batal puasanya. Maka dia bilang nasiyan di sini nasi orangnya Indonesia. Itu hanya bisa ya. Maka man akala nasiyan maka batal puasanya. Itu bisa. Rahimahullah rahmatul abrar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi, Abi Hurairah. Abi Hurairah masyaallah sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dikatakan pimpinannya apa? Ahlu Suffah, pemimpin, ketuanya Ahlu Suffah. Siapa ini Ahlu Suffah? Ahlu Suffah ini orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah dari kota Mekah pindah ke Madinah tanpa membawa harta sedikit pun. Tidak ada hartanya, fakir miskin. Mereka tinggal itu di Sarambi ataupun di teras-terasnya Masjid Nabawi. Ada tempatnya sudah khusus memang. Miskin, tidak ada harta sedikit pun. Siapa ketuanya? Ketuanya Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, sampai 5.000 lebih. 5.000 berapa? 5.700 kalau tidak salah. Lebih banyak daripada istri Nabi Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah berapa mengambil meriwayatkan hadis? 3.000. 3.000 lebih. Tapi Sayyidina Abu Hurairah dia sampai 5.000 lebih. Orang bertanya-tanya, kok bisa sebanyak itu kau dapat riwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW? Dijawab sama Abu Hurairah, iyalah, karena pekerjaanku cuma di masjid. Aku menunggu pemberian orang saja. Dan setiap aku di masjid, pasti aku juga akan setiap hari akan ketemu dengan Rasulullah. Di mana aku lihat Rasulullah, aku ikut. Berbeda dengan para sahabat yang lain, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka sibuk dengan rumah tangga mereka. Tapi aku sibuk dengan mengikuti Rasulullah SAW. Makanya suatu ketika itu saya Hurairah pergi pasar, teriak, sesungguhnya Rasulullah, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Rasulullah sedang memberikan harta warisan, memberikan, mengumbar-umbar warisannya. Sahabat kaget, Nabi lagi bagi warisan. Nabi lagi bagi warisan. Semua sahabat yang ada di pasar tinggalkan jualannya, datang ke Masjid Nabawi. Pas didapati sampai di Masjid Nabawi apa? Nabi sedang mengajar, sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Marah ini orang-orang di pasar, marah, mau mencari Nabi Hurairah ini. Kurang ajar Nabi Hurairah ini, bohong dia ini. Mau dipukul Sayyidina Abu Hurairah ini. Abu Hurairah, sini kau bohong kau ini. Kau bilang Nabi lagi membagikan warisannya. Ini tidak ada Nabi. Sayyidina Abu Hurairah bilang apa? Apa yang kalian dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedang apa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid? Nabi itu bukan bagi warisan, tapi Nabi itu sedang mengajar. Itulah. Anna Nabi la yarithuna dirhaman wala dinaran, fa inna ma yuwarithuna al-ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, emas ataupun perak, tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Makanya kita alhamdulillah kita sudah mengambil daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Sayyidina Abu Hurairah juga punya cerita lucu. Suatu ketika orang miskin, tidak ada uang, tidak ada harta, lapar. Sayyidina Abu Hurairah ini suatu ketika betul-betul dia bilang, suatu ketika saya itu betul-betul lapar sekali. Yang mana lapar itu tidak pernah saya rasakan. Baru kali itu saya rasakan lapar sekali itu. Tidak bisa sudah saya tahan saya punya perut ini. Jadi dia bilang dia mau cari orang yang mau kasih makan dia.
Caranya dengan bagaimana? Pura-pura bertanya suatu hukum. Nah, dia berdiri di jalan yang sering dilewati oleh sahabat-sahabat Nabi yang al-jalil, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Pertama lewat Sayyidina Abu Bakar. Ya Hanu, orang bilang ya Hanu, pura-pura tanya. Dia bilang Sayyidina Abi Hurairah, sebenarnya aku tahu itu jawabannya. Cuma aku pura-pura saja. Siapa tahu, biasanya sahabat itu kalau sudah bertanya-bertanya, sudah makan, ayo ke rumahnya, diajak makan. Dia berharap seperti itu. Sudah, dia tanya hukum. Sayyidina Abu Bakar ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, dijawablah sama Sayyidina Abu Bakar. Sudah dijawab, selesai, pergi. Tidak berhasil yang pertama. Begitupun kedua, Sayyidina Umar lagi. Mudah-mudahan Sayyidina Umar ini ditanya lagi dengan pertanyaan yang lain. Sebenarnya dia tahu. Dijawab sama Sayyidina Umar. Sudah dijawab, pergi. Tidak ada. Datang lagi sahabat Nabi, Sayyidina Utsman, orang kayanya Madinah ini. Wah, ini kayaknya mah alhamdulillah. Kayaknya mah dapat ini. Sayyidina Utsman termasuk salah satu sahabat yang terkaya. Sudah. Sayyidina Utsman, saya bertanya. Dijawablah sama Sayyidina Utsman. Sudah dijawab, berharap mau diajak, tidak ada. Gagal. Tiba-tiba dari kejauhan dengan wajah berseri-seri bagaikan rembulan, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh dilihat Sayyidina Abu Hurairah, ditatap oleh Rasulullah Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sudah senyum. Istilahnya, maka Sayyidina Abu Hurairah langsung malu. Dia bilang apa? Dia bilang, saya Abu Hurairah, saya malu. Pasti Rasulullah itu sudah tahu apa maksudku berdiri di sini. Ya, Rasulullah tahu kan? Rasul dari jauh sudah senyum. Disenyumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah langsung bertunduk malu. Ya Abu Hurairah, ayo ikut aku. Ikut sama Nabi Muhammad. Pergi di salah satu rumah istri Nabi, duduk. Ditanya, hal indakum syai', apakah ada sesuatu sama kalian yang bisa dimakan? Tidak ada ya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah nih tidak ada makanan, ya. Kekasih Allah, tapi di rumahnya tidak ada makanan. Tapi apa dia bilang? Tapi ada Rasulullah, ada susu kambing, susu. Tadi ada yang kasih, cuma semangkuk. Cuma semangkuk saja, sedikit, tidak banyak. Ayah, bawa kemari itu. Wah, sudah senang Abu Hurairah ini. Alhamdulillah, ada terisi sedikit perut biar cuma susu. Susu itu Masya Allah mengenyangkan, karena susu asli. Adapun yang sekarang ini bukan sudah susu asli, itu sudah banyak campurannya. Dibawalah susunya di hadapan Sayyidina Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, marhaba ya Rasulullah. Wah, semangat itu. Marhaba ya Rasulullah. Ada berapa banyak teman-temanmu di masjid? Aduh. Ditanya Rasulullah lagi. Ada berapa banyak teman-temanmu di masjid? Ahli sufa maksudnya ini. Banyak ini ahli sufa ini, banyak. 70-an. 70-an orang. Ada berapa banyak teman-temanmu di masjid? Banyak ya Rasulullah. Maksudnya banyak Rasulullah, tidak usah dipanggil, saya saja Rasulullah. Banyak ya Rasulullah. Panggil mereka. Panggil Muhammad. Biasanya adabnya di Arab itu, kebiasaannya orang di Arab itu yang memberikan minum itu paling terakhir minum. Dan yang memberikan itu Sayyidina Abu Hurairah. Habis. Saya terakhir berarti minum ini. Dia dapat ini. Dikasihlah satu minum. Sudah. Tidak ada, baru temannya tidak ada beban, tidak ada pengertian. Minum memang mau bekasi habis, minum haus ini. Minum sudah 1, 2. Tapi Masya Allah, disinilah muncul mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takfirul akal, memperbanyak makanan. Tidak habis-habis ini susu. 5, 10, 15 sampai semua ahlu sufa minum. Masih ada. Sudah selesai diminum, alhamdulillah, ada sisanya. Sayyidina Abu Hurairah sudah senang ini. Dibawa sama Sayyidina Abu Hurairah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sudah selesai. Ya Abu Hurairah, marhaba ya Rasulullah. Senang dia nih. Sekarang waktunya saya, dia bilang. Isyrab, minum. Diminumlah sama Abu Hurairah. Minum. Berhenti. Isyrab,
minum lagi, minum lagi. Berhenti, isyrab, Nabi bilang, minum lagi. Tidak habis-habis ini air susu di dalam mangkuk ini, masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, minum, isyrab. Sayyidina Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, saya sudah tidak ada tempat untuk ini susu masuk ini. So sampai di sini dia bilang ke Rasulullah. Setiap bisa sudah kenyang. Alhamdulillah. Maka diambil sama Rasulullah, diminum oleh Rasulullah SAW. Maka ketika diminum oleh Rasulullah baru habis. Nah, ini ceritanya Sayyidina Abu Hurairah juga mendapatkan kita kisah tentang apa? Tentang mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika kita berpuasa tadi dua hadis. Pertama, kita harus menjaga ucapan kita, perilaku kita ketika berpuasa sehingga kita mendapatkan puasa kita dengan ibadah pahala yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga pahala puasa kita, menjaga puasa kita, semoga menjadi pahala puasa yang akan terus menjadikan kita sebagai hamba yang terbaik.